Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Perjalanan dari IKN ini ya? Dari separuh IKN. Separuh IKN. Kalau kantornya itu sama Mahkam, Sungai Mahakam jauh apa dekat ya Bu ya, Pak? Kalau IKN jauh. Sama Mahakam? Depan Mahakam. Depan Mahakam ya? Kantor IKN jauh. Ya Alhamdulillah kalau sehat-sehat. Perjalanannya tadi cerita Pak Harto ya, lancar, aman. Ya kami ucapkan selamat datang kembali Bapak Ibu. Ini berarti pertemuan kedua ya? Kedua. Ibu yang pertama, apa semuanya juga hadir kemarin? Bapak pertama ya. Oh, pertama semua jangan-jangan ya? Oh, pertama semua. Oh, berdoa enggak. Ibu berarti ya, pertama. Jadi selamat datang kembali, sesuai judulnya adalah pelatihan manajemen ketahanan pangan. Dan agar kemarin kita diskusi sama Mbak Marina sama Bu Yayu, apa yang akan membuat pelatihan ini jadi beda ya dengan pelatihan yang pertama ataupun dari pelatihan yang mungkin Bapak dan Ibu pernah jalani begitu ya, apakah itu di Bapanas ataupun di lembaga yang lain. Harapannya seperti itu, pelatihan hari ini sampai beberapa hari ke depan kita ingin membuat sesuatu yang berbeda dan mudah-mudahan lebih nanti akhirnya membantu Bapak Ibu untuk merancang atau mendesain program ketahanan pangan di KUKAR. Nah, apalagi kan tanggal 17 ini rencananya Pak Presiden sudah mau upacara ya di IKN ya. Nah, berarti akan ada kebutuhan suplai pangan yang mungkin dari KUKAR kalau saya tebak, atau memang tidak seperti itu, maksudnya KUKAR ya menjadi salah satu lumbung pangannya. Nah, apalagi kalau memang IKN nanti berhasil ya, istilahnya apa ya berarti ya, bukan transmigrasi ya, perpindahan ASN besar-besaran dan pertumbuhan ekonomi yang lain selain DKJ berarti ya sekarang ya, daerah khusus Jakarta bener? Berarti akan ada peluang besar untuk peluang atau tantangan mungkin untuk ketahanan pangan. Nah, oleh karena itu jika dilihat juga saya kemarin melihat RPJMD KUKAR 2021 sampai 2026 berarti ya Pak, bener ya? Nah, ini visinya besar dan ketahanan pangan itu jelas memiliki andil di sana, nanti akan kita bedah. Jadi intinya dari sini kita berpikir ya dari tim MWA bagaimana kita nanti membantu Bapak Ibu untuk merancang program ketahanan pangan ke sana. Tidak hanya sekadar memasukkan data kemudian selesai jadi habis itu bingung mau dibikin apa, dianalisis apa, kemudian implementasinya apa ya, kita mudah-mudahan bisa lebih jauh daripada yang itu di pelatihan ini. Nah, sesi ini pembukaan Bapak Ibu, jadi masih pemanasan. Mungkin masih jet lag ini. beda daerah waktu ya? Enggak, WIB ya? 1 jam. Kita mungkin pemanasan dulu sambil lanjut. Hilang ininya. Lanjut Mbak. Nah ya, jadi perkenalkan kembali ya. Kami MWA Training Consulting adalah lembaga pelatihan, konsultasi dan pengembangan ketahanan pangan dan gizi individu dan wilayah. Mohon izin Pak, kemarin terakhir kesini tahun 2023 ya? 2022 ya. Nah, 2023 ya? Ini 4 ya? Berarti masih cetek bener ya? Harus dipanasin dulu. Jadi jet lag nih, kita sama-sama jet lag ya Bu ya. Jadi memang menarik karena sepanjang waktu itu dan jika ditarik sejak 2010 ini ada beberapa dinamika ya. Nanti akan kita bahas di antaranya. Ada 4 dinamika nanti yang akan kita bahas di sesi pemanasan ini ya, sesi pemanasan. Tapi intinya yang lainnya itu juga kami bukukan. Ini di buku berjudul Menjaga Diri, Menjaga Bumi. Nah, ini konsepnya
adalah bagaimana B2SA gizi seimbang ini selain bisa menjaga diri juga menjaga bumi. Apalagi dengan dikaitkan dengan isu sekarang ada food loss dan food waste ya sebagai pengukuran kinerja ya. Ya nanti mungkin ini kita bahas detail Bu Yayu, lagi-lagi ini pemanasan, saya nggak boleh kelewatan bahas. Dan kemudian ada beberapa selain dari pemerintah daerah seperti Bapak Ibu, kami juga berinteraksi dengan lembaga internasional, mana salah satunya dari UN, kemudian pemerintah pusat dan sekolah. Nah menariknya ini sekolah, karena ya kita lanjutkan lagi ke dinamika lah ya. Nanti munculnya ngacak ini. Nah lanjut next. Nah ini dinamika 1. Jadi ini lagi-lagi pemanasan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita makin nyekrup. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu santai saja. Kita diskusinya sambil dua arah supaya nanti makin keluar nih. Kira-kira nanti di hari terakhir pelatihan ini makin mengerucut ya, makin mengerucut. Nah yang pertama adalah lomba cipta menu. Ada ya Bu ya? Pak Kukar ya? LCM atau sudah tidak ada? Ada masih. LCM. Lomba cipta menu B2SA. Masih ya? Festival pangan lokal namanya sih. Festival pangan lokal. Nah, dari beberapa kan alurnya seperti ini ya kira-kira ya. Ada iklan dulu Pak, maaf Pak. Ini aja deh. Tes. Nah. Ya, jadi festival pangan lokal ini alurnya kan penentuan pemenang ya dengan segala alurnya ya. Kita mengundang siapa biasanya? PKK. Terus Dasa Wisma. Wanita Tani? Posyandu? Wanita Tani enggak. Ya. Nah, kemudian kita tentukan pemenangnya di kabupaten berarti ya. Juara 1, 2, 3 sampai harapan ke 20. Oh enggak, 3 ya. Dikira sejumlah kecamatan. Penentuan pemenang yang kemudian nanti juaranya ke provinsi. Juara 1, 2, 3 ya biasa gue. Juara 1 aja. Juara 1 dikirim ke Kaltim berarti ya. Kemudian lagi penentuan pemenang di sana berhadapan dengan sekian kabupaten kota di Kalimantan Timur, kemudian habis itu nasional. Nah, tolong diperbaiki kalau saya salah. Alurnya begini ya, Bapak Ibu ya. Masa waktu dari awal sampai akhir festival pangan lokal apa tadi namanya? Ya. Festival pangan lokal itu berapa lama? 3 bulan kah atau lebih atau kurang? Pembinaan dulu. Pembinaan dulu. Kita habis itu baru festival di kabupaten, baru di provinsi. Kira-kira 3 bulan ya. Nah, tahun ini berjalan, tahun kemarin berjalan, mungkin selang Covid enggak ya mungkin ya Bu. Tapi mungkin kalau kita virtual oh iya. Kalau kita teruskan sampai nanti tahun 2000-an awal itu ya, 2009 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan yang sering berulang, next ya. Diklik tolong. Nah, itu dia. Bagaimana dampak pada penduduk yang tidak partisipasi di LCM? Tadi kan dibahas ada PKK, kemudian ada apa tadi? Dasa Wisma, Posyandu. Nah, ini ada kira-kira ada 100 orang? Ada pembinaan. Nah, sedangkan penduduk kalau saya kepo terakhir di Google itu ada sekitar 700.000 ya, 736 sekian ribu. Nah, kalau saya tidak salah juga mau diingatkan, jadi festival pangan lokal ini kan intinya bagaimana kita bisa promosi ya, promosi gizi seimbang pangan lokal. Nah, kalau tujuannya seperti itu dan prosesnya seperti yang di atas, maka pertanyaannya bagaimana dampak setelahnya? Apakah terjadi perubahan besar-besaran di penduduk? Masalah gizinya atau masalah konsumsi pangan lokalnya atau masalah nanti kita bahas ekosistem. Tapi mungkin ini pertanyaannya sebenarnya retoris ya Bapak Ibu ya, tidak perlu dijawab berapa datanya begitu ya. Yang kedua pertanyaannya bagaimana keberlanjutan setelah rangkaian acara. Jadi apakah setelah pembinaan ini keluar dari atau jangan keluar lah ya. Pembinaan pagi sampai siang atau sampai sore ada makan siangnya. Nah, makan siangnya itu kalau di daerah X lah gitu, apakah gizi seimbang? Nah, ini kita bisa tersenyum gitu loh. Kita melakukan pelatihan atau pembinaan gizi seimbang B2SA. Keluar
nyendoknya sama aja tetap kayak begitu. Semuanya sama kayak gitu ya. Nah ini dinamikanya ya, dinamika. Lalu pertanyaan ini kan yang akhirnya juga berdampak pada dampak ya. Jadi boro-boro ya istilah milenialnya ya. Boro-boro penduduk yang 700.000 dikurangi 100 orang itu berdampak. Orang yang 100 aja ini kita bisa pertanyakan ada dampaknya nggak setelah pelatihan gitu. Apakah hanya duduk lalu keluar dan lupa. Nah kemudian next. Nah kemudian kami coba ya kasusnya beda-beda mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi polanya kok berulang hal yang sama. Apakah itu hasil festival pangan lokal, apakah nanti namanya yang lama lomba cipta menu pada sebagian daerah, atau penciptaan usaha pangan lokal. Ada Bu ya Pak? Jadi kita inkubasi kah istilahnya, apakah menciptakan usaha pangan lokal. Apa dari sana pangan lokalnya Pak? Bu? Singkong? Sagu? Singkong dijadikan? Macam-macam juga dijadikan, ada direbus dijadikan telur, Jadi tiwul. makan lokal lainnya lah gitu. Siap, pangan lokal lainnya. Nah, jadi sama seperti itu juga Bu, yang di sebagian daerah ya ada nanti akan kita lihat dinamika ketiga nih. Hasil implementasi festival pangan lokal kan ini diharapkan snack box atau lunch box ya. Nah, nanti akan kita lihat pembahasannya, tapi kalau kita kembali lagi sedikit ke sini supaya saya agak sadar nih, saya nggak boleh kemana-mana selain dari slide. Jadi ketika perjalanan dari hasil LCM apakah dia juara atau enggak, kan sebenarnya kita bisa ingin implementasi itu ke penduduk lainnya begitu ya. Tapi ternyata kok setelah sekian belas tahun LCM atau apapun itu namanya berubah, itu tidak ada yang seperti bagaimana ya, kecuali COVID Pak. Kemarin itu pas COVID itu tiba-tiba muncul artikel di Kementerian Kebudayaan itu ayo makan bergizi seimbang gitu. Atau di sekolah-sekolah itu makan gizi seimbang, tiba-tiba masif. Tidak seperti usaha-usaha kita yang berbelas-belas tahun ini gitu ya. Ada apa? Nah, ternyata kalau misalkan kami lihat ya, akar masalahnya adalah di penduduk lainnya ini sebenarnya tidak paham mengapa gizi seimbang ini penting. Pertama itu mungkin. Kecuali COVID kemarin, ayo kita harus makan dengan gizi seimbang agar imun kita kuat sehingga kita cegah dari COVID yang bisa membahayakan jiwa. Nah, jadi bahasannya itu membahayakan jiwa nih. Bukan lagi happy party di festival pangan lokal begitu. Artinya penduduk masih seperti itu ya, tidak paham mengapa gizi seimbang ini penting sehingga tidak ada aksi gitu. Jadi ketika nanti ada teman-teman yang sudah dibina 100 itu, mungkin mereka 100 ini melakukan pembinaan ya, menyebar ke yang lain, tapi ya selesai begitu saja karena tidak ada minat dari penduduk lainnya, tidak ada aksi sehingga tidak ada aksi. Nah, dia tidak paham dari sisi pengetahuan. Nanti akan kita bahas, ada satu model namanya Ecofund di akhir. Jika dia tidak ada pengetahuan, maka tidak ada sikap, tidak ada sesi uji coba dalam hal ini. Jadi nyobain makan aja, ya udah sih susah amat sih, nimbang-nimbang susah banget sih, kita harus pangan lokal dan seterusnya. Yang penting kenyang. Nah, sehingga LCM ini kalau misalkan diharapkan sebagai dihukum ekonomi sebagai supply, tapi ternyata tidak di-demand di penduduk lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan dinamika satu ini terjadi. Tidak ada yang tadi pertanyaan, tidak ada dampak bagi penduduk yang tidak mengikuti LCM. Kira-kira seperti itu. Terjadi di Kukar? Menurut saya Mas, Siapa? Ini salah pemahaman. Yeah. Kalau pemahaman saya, festival atau lomba cipta menu ya. Kalau festival pangan lokal itu pangan itu sudah ada di lokal, tapi itu sudah turun temurun sudah begitu loh. Bukan kita harus kembangkan. Oh iya. Jadi pangan lokal ini kalau bisa dikembangkan di daerah lain, bukan di daerah kami sendiri. Jadi itu festival pangan lokal. Jadi lokalnya itu sudah yang punya kita. Jadi di situ sudah berkembang, sudah berjalan. Bukan kita harus mengembangkan lagi untuk menjalankan lagi. Mungkin begitu. Jadi mungkin salah pemahaman. Kalau mungkin saya salah, ya mohon maaf. Siapa? Diskusi.
Ini kan yang terjadi di daerah lain, mungkin Iya. tuh terjadi di daerah yang lain, mungkin di Kukar enggak begitu ya. Ya kita ini pemanasan Pak biar. Nah ini kan udah muncul nih Pak Harto nih, enak nih. Apalagi kalau debatnya udah kayak Rocky Gerung ya Pak, wah panas. Jadi nanti sesi selanjutnya nih gampang, kita bisa diskusi. Nah kita lanjut dulu ya Pak ya, dinamika yang kedua. Nah mengenai implementasi gizi seimbang, nah itu. Biar rahasia dulu tulisan bawahnya. Ya, jadi ini terjadi ada edukasi B2SA di sekolah nih. Ya, di daerah sini banyak. Ada beberapa hari dalam setahun, ada beberapa sekolah dan ada beberapa kelas. Jadi Bapak Ibu bayangkan di Bogor itu mungkin ada sekitar 200 atau 300 sekolah. 365 hari mereka hidup di sekolah atau kurangi dengan libur-libur lah ya. Nah, edukasi di sekolah kemudian datang biasanya dari Dinas Ketahanan Pangan, datang kemudian membawa narasumber atau tim internalnya saja, kemudian berkomunikasi dengan pihak sekolah supaya mereka menyelenggarakan pelatihan sehari seperti ini biasanya. Nah, kemudian dikumpulkan siswanya dan karena keterbatasan sumber daya biasanya dikumpulkan di satu kelas. Kelasnya juga gabungan dari kelas 3 kelas besar, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan biasanya itu kelas, kalau misalkan ada 3 atau 6 kelas paralel A, B, C, D, E, nah biasanya yang diundang tuh yang kelas-kelas pinter, kelas A, kelas A, kelas A, 3A, 4A, 4A, 5A, 6A begitu. Sebagiannya lagi juga 20 orang, 20 orang, 20 orang, jadi satu kelas 60 orang. Bicaralah sang narasumber ataupun tim dari ketahanan pangan, kita harus makan gizi seimbang gitu ya kira-kira ya. Atau B2SA, beragam bergizi seimbang dan aman. Bawalah poster seperti di belakang. Ayo makan bergizi seimbang, tingkatkan dan seterusnya begitu ya. Nah, lucunya di dalam kelas itu kan biasanya ada poster-poster peraga edukasi ya. Nah, di situ ada ayo makan 4 sehat 5 sempurna. Wah, itu apa ya? Kontradiksi yang lucu ya. Kita datang sehari dari setahun, kemudian datangnya ke satu kelas yang gabungan dari 3 kelas besar, cuman sebagian kelas paralel lagi. Mereka diharapkan mengerti dan implementasi gizi seimbang, tapi ternyata gurunya, isi pengajarannya, alat edukasinya itu 4 sehat 5 sempurna semua. 4 sehat 5 sempurna. Jadi wajar kalau misalnya warung seblak ini bertebaran yang isinya karbohidrat semua. Nggak tahu ya kalau di Kukar, saya belum pernah nih Pak ke Kukar. Saya kemarin datang ke Jogja itu seblak sudah menjajah Jawa Tengah dan Yogyakarta atau sekitarnya. Seblak tuh makanan khas Sunda ya, mungkin Jawa Barat. Isinya itu kerupuk, mie, terus aci-acian, kasih sambal yang banyak. Ya gitulah. Kasih cikur, apa sih cikur? Kencur. Ada Pak? Seblak. Sudah menyerang Kukar. Sudah mulai. Yang datang kan ini ya, anak-anak kita ya, usia remaja ya. Yang sekarang kan udah berubah nih dari 1000 berapa? Berapa HPK jadi berapa HPK, Pak? Itu loh untuk pencegahan stunting. 1000 HPK ke 8000 ya. 8000 itu kan sekitar berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun? 8.000 dibagi 365. Sekitar 4 tahun mungkin ya? 4 tahun. Kalau menikah usia berapa? Yang legal itu berapa, Pak? 21 tahun, 22 tahun. 22 tahun. Udah berubah lagi. Masih 4.000 HPK. 17. Anggap yang matang, bukan yang legal lah, yang matang. Kalau ibu dan bapak pengen menikahkan anak usia berapa? 20 dikurangi 8.000 hari. 8.000 itu dari remaja putri. Remaja putri berarti SMP ya Pak? SD? Remaja putri kan dia dewasa. Oh iya. Mereka menikah, terus hamil, menyusui, bayi, balik sampai anak SD. Ya, usia berapa nih? Yang remaja putri? SMP kah? SMP ya, remaja putri. SMP. Nah, berarti 19 tahun. 19 tahun ya mungkin ya. Usia 19 udah lulus biasanya, Bu. Sama ya? 15. 15 tahun ini berarti masih masuk tanggung jawab Pemkab berarti ya. Kan kalau SMA provinsi ya. Nah, berarti simulasi pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pangan tadi itu ada di Bapak Ibu juga, gitu kan? Edukasinya. Berarti
gimana nih melawan penjajahan seblak atau setidaknya kita jajah balik seblaknya. Bagaimana seblak itu bisa B2SA itu. Nah tapi poinnya kemana-mana lagi, jadinya intinya dari sekian banyak itu, sekian banyak fenomena, maaf saya ulangi, kita mendapatkan sekarang jajanan makin tidak B2SA lah seperti itu. Nah mungkin hasilnya dari pendidikan bertahun-tahun yang ada di sekolah. Potret di sekolah tadi seperti itu, bagaimana 365 hari dikurangi liburan, dikurangi 1 hari nih Dinas Ketahanan Pangan masuk ke sekolah mengedukasi gizi seimbang, dan itu cuman kira-kira mungkin paling banyak 5 sekolah ya. Itu bisa mencegah nanti ketika 2045 ada stunting baru yang hari ini nih, yang remaja-remaja hari ini kan 2045 kira-kira mereka produktif ya untuk melahirkan ya. Nah, apakah nanti dari mereka ini muncullah generasi yang stunting kalau misalkan sekarang tidak ada dimulai dari edukasi yang efektif. Nah, makanya di bawahnya next pertanyaan. Nah, ini pertanyaan sama, bagaimana dampak pada siswa dan guru jika memang kondisinya sekecil itu skalanya dengan segala sumber daya yang terbatas? Memang iya. Tapi kemudian pertanyaannya bagaimana dampak pada siswa dan guru, atau guru ini bisa kita spesifikkan lagi ya, orang tua, murid, petugas kantin, pedagang lingkar sekolah yang tidak partisipasi di kelas itu. Jadi jangan-jangan nanti si siswanya ini bisa paham ya, yang kecil, yang sedikit itu bisa paham, keluar kantin gitu lagi makanannya, keluar sekolah gitu lagi makanannya, jalan-jalan JJS sore-sore itu jalan-jalan sore ketemunya itu lagi jajanannya. Ya akhirnya dia dikepung dengan, nanti kita bahas, intrapersonal dan komunitas nanti di model Ecofan itu, yang akhirnya membawa kembali dia ke tadi posternya 4 set 5 sempurna. Nah ini yang menjadi bentuk pertanyaan yang kedua, bagaimana keberlanjutan setelah rangkaian acara. Ya selesai aja jadinya jawabannya. Nah jawaban analisanya kalau di next, jadi siswa ini dia dikepung oleh ada 4 ya, kira-kira 4 lingkungan ya, intrapersonal nanti kita sebutnya. Ada guru dan bahan ajarnya, ada orang tua siswa, ekosistem jajanan di dalam dan di luar sekolah, dan pengajaran di luar kelas. Pengajaran di luar kelas itu ya macam-macam ya, nanti akan kita bahas. Nah jadi kalau kemarin ya kami datang ke Bangka, salah satunya itu keresahannya adalah dari sekolah misalnya atau dari Dinas Ketahanan Pangan mengeluarkan surat edaran untuk bekal sehat. Nah, kepala sekolahnya protes, saya udah beritikat baik, tapi yang datang di kelas bekal anak misalnya isinya itu mie instan dan telur. Nah, dipermasalahkan mie instan dan telur, padahal tinggal satu lagi sumber sayur dan buah, selesai gizi seimbang sebenarnya. Dan sebagian orang tua kembali lagi tidak paham urgensi gizi seimbang. Nah, ini yang termasuk tadi tuh yang penduduk yang tidak tersentuh pendampingan atau pembinaan LCM. Makanya peserta LCM-nya itu di luar lingkungan siswanya ini gitu ya. Kemudian ini maaf ada salah ketik ya, yang di guru dan bahan ajar, lingkaran guru dan bahan ajar dan lingkaran pengajaran luar sekolah ini, luar kelas ini masih sama poinnya. Tapi intinya kalau pengajaran luar kelas itu adalah ekstrakurikuler, kemudian nanti akan kita bahas sih di model Ecofan ya. Ini biar selesai di satu situ saja. Jadi ekstrakurikuler kemarin, jadi begini Pak, di MWA itu salah satunya kita membuat produk pangan lokal. Nggak di bawah ya Mbak ya, namanya Lokaloka, bawah ya. Nah jadi Lokaloka ini adalah sebuah solusi dari tidak enaknya pangan lokal kalau diolah menjadi sesuatu. Bikin mokaf rasanya pahit Pak. Terus nah ini ya, boleh sambil di ini aja di ya. Nah ini Mbak Marina yang buat Lokaloka ini. Jadi kita campur sagu Papua, maizena, beras dan mokaf. Jadi hasilnya bisa dibikin roti tawar, roti manis, cake, chiffon, dan yang lembut-lembut seperti itu, martabak manis dan seterusnya. Sekaligus juga kita bikin mie instannya seperti itu. Nah kalau Bapak lihat gambarnya di situ, nah itu gambarnya
mie yang bergizi seimbang itu. Ada sayurnya ditimbang, jamurnya ditimbang, tomatnya ditimbang, ayamnya ditimbang. Nah, itu jadi pengajaran luar kelas seperti itu ya. Jadi salah satu eskul di sekolah datang ke kita untuk cooking class. Nah, berapa banyak cooking class yang seperti ini pangan lokal bergizi seimbang. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian tadi guru dan bahan ajarnya sudah kita bahas tipis-tipis. Kemudian ekosistem jajanannya ya itu dia. Siswa ini tidak bisa lepas dari jajanan yang ada di dalam atau di luar sekolah, Bapak Ibu, bagaimanapun kita memaksa ya. Kemarin salah satu daerah saya lihat begitu mengundang storyteller, kalau dulu apa ya, pendongeng ya Bu ya, pendongeng. Terus kemudian bicara di depan di kelas, di depan anak-anak SD, siapa yang tidak suka nama MSG tertentu gitu, disebutkan mereknya, saya gitu loh. Ini kenapa jadi menyerang ini apa namanya, brand ya, jadi aneh gitu ya. Sedangkan intisari pengajaran tidak dapat. Nah, intinya dari sini akar masalahnya adalah, kalau kita kembali lagi ke hukum ekonomi ya, agar transaksi gizi seimbang itu atau pangan lokal ini bisa berjalan tanpa ada ataupun dengan adanya Dinas Ketahanan Pangan ya, ada atau tanpa ada ya, maka demand-nya tidak disiapkan ke ekosistem ini. Guru, orang tua siswa, pengajaran luar kelas, ekosistem jajanan ini terlewat begitu. Dan hanya siswa saja ya, hanya siswa. Dan tidak ada supply di ekosistem sekolah tadi. Seperti contoh tadi, ada siswa sudah ngerti mungkin gizi seimbang, dikasih prakteknya, kemudian bisa menyusun menu, keluar jajanannya itu lagi. Ada komentar mungkin Pak dari dinamika yang kedua, Ibu? Kita lanjut lagi ya. Ini apa jam? Masih aman. Nah, dinamika ketiga, surat edaran snack box atau lunch box gizi seimbang ya, atau B2SA pangan lokal. Jadi ini salah satu inisiasi dari sebagian Dinas Ketahanan Pangan yang kami pernah berkomunikasi ya dengan mereka. Merupakan sebuah prestasi, tidak bisa dinafikan juga ya, tidak bisa dinafikan bahwa adanya surat edaran ini memang sebuah prestasi. Dinas Ketahanan Pangan bisa mendekati Biro Hukum mungkin ya, koreksi kalau saya salah, sehingga bisa, atau mungkin mendekati pimpinan langsung, Pak Bupati atau Pak Wali Kota, Pak Gubernur, untuk adanya ini gitu ya, ada snack box atau lunch box. Nah, biasanya snack box atau lunch box ini datang dari peserta festival pangan lokal tadi. Yang juara-juara nih biasanya diundang untuk ngisi gitu ya Bu ya. Atau yang menang atau yang jadi usaha pangan lokal. Nah, karena kami juga bergerak di UMKM, ini juga valid di tataran UMKM. Jadi kita suka ngobrol dengan beberapa komunitas pangan lokal di Bogor, ya seperti itulah ceritanya. Jadi dari LCM setelahnya dilanjutkan ke yang ngisi snack box atau lunch box. Nah, pertanyaannya, lanjut, Mbak. Nah, nggak tahu saya kalau di Kukar ada ya surat edaran ini ya Pak, Bu? Belum. Atau pernah implementasi tanpa ada surat edaran? Misalnya Dinas Ketahanan Pangan inisiatif saja ngundang dinas lain di acara rapat koordinasi atau yang lain, kemudian snack box atau lunch box-nya ini B2SA pangan lokal? Belum ya. Nah, kemarin di salah satu kota di Jabodetabek, ya nggak jauh-jauh dari pusat nih Pak, lunch box makannya itu benar-benar singkong rebus mateng, utuh seperti itu ya, gelondongan lah. Nggak diolah menjadi apa-apa. Terus saya tanya, Pak, terus gimana makannya? Ya terpaksa. Ya itu segitu dinas yang mungkin mendapatkan surat edaran ya. Jadi dia sudah paham bahwa B2SA harus pangan lokal ini masuk ke acaranya Pemda, tapi ternyata mereka tidak nyaman untuk merasakannya, begitu, tidak merasakannya. Nah, jadi gini juga, jadi ketika pelaku usaha ini sudah diberikan tanda kutip kesempatan untuk implementasi tadi ya, untuk mengembangkan dari dinamika yang pertama, tapi kok ya begitu-begitu amat gitu loh Bu. Jadi makanan 700 tahun yang lalu tuh dimasukkan ke tahun 2024 begitu kan, ya gimana ya, kapok gitu orang ya. Maka setelah itu tidak ada repeat order. Nah,
Itulah yang pengen kami uji coba dengan ini Pak, lokal-lokal ini sama Minful. Apakah bisa makan lokal bergizi seimbang itu bisa keluar dari snack box dan lunchbox ini yang repeat ordernya itu tinggi. Nah kalau repeat ordernya tinggi berarti ada transaksi saya nggak perlu dibina lagi sama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, udah jalan sendiri saya begitu. Nah jadi Dinas Ketahanan Pangan sudah bisa menciptakan usahawan-usahawan yang baru begitu. Tidak lagi jualan pangan lokal tapi Pak, jualannya bebas gluten. Orang nggak peduli Pak sama pangan lokal, jujur aja Pak. Tiwul apalagi namanya, getuk apalagi, yang gitu-gitu udah. Ya tadi seperti kata Pak Soeharto ya, maaf ya, Pak Harto kan bilang ini sudah bagus, sudah tidak kembangkan, tinggal keluar. Nah itu dia PR-nya memang. Dinamika ketiga ini jawabannya Pak. Kita tidak janjian sebelumnya Pak ya, tidak sulap ini ya. Jadi memang berulang nih dinamikanya Bapak Ibu maksud saya. Jadi pangan lokal bergizi seimbang itu potensinya ada. Contohnya kemarin ketika perang nih Rusia Ukraina, kita juga belum pernah lihat mungkin orang Rusia kayak apa, orang Ukraina kayak apa belum pernah lihat. Tapi kok kerasa sama bahan terigu yang mau naik. Tapi ternyata akhirnya disubsidi lagi atau bagaimana ceritanya ya. Tapi tidak kita masuk di pembahasan ini. Tapi jelas ada arah ke situ. Apalagi tadi IKN mau ada, berarti ada berapa juta orang yang akan lalu lalang di situ. Kukar ya bagaimanapun akan menjadi lumbung. Nah kalau lumbungnya masih sama kayak 700 tahun yang lalu makanannya, IKN-nya beli lagi makanannya dari luar deh, sayang. Kalau misalnya potensi ekonomi yang begitu besar ini, apalagi nanti setelah ini kita lihat bagaimana visinya ya, visinya dan misinya Kukar, ini tidak kita manfaatkan sejak sekarang. Lanjut. Nah, jadi analisa akar masalahnya adalah kita ada dua pihak. Jadi ada yang menerima box, menerima nih misalkan Bapak Ibu, ada juga pembuat box misalnya saya. Nah biasanya pelaku UMKM ini nggak menguasai trik teknologi pangan. Mbak Marina ini ahlinya. Jadi kalau misalnya nanti festival pangan lokal ya, yang isinya ada Sawisma, PKK, nah ini pengen belajar teknologi pangan, nah ini sudah teruji produknya. Jadi kita juga penasaran Bapak Ibu ya, ini konsultan kok cuma bisa tanda kutip sekarang bahasanya maaf jual ludah gitu kan, nggak ada prakteknya, nggak ada barangnya. Nah ini kita pengen buktikan ini bisa ternyata kita jual. Alhamdulillah ini kita jualnya lagi tidak berharap pada pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Pemda ataupun program ekspor impor dan seterusnya. Kita jualnya simple Pak, cuma di Facebook, di Instagram, di Shopee sama Tokopedia udah. Ternyata juga bisa kalau dari sudut pandang pelaku usaha gitu ya, bisa memberikan pendapatan harian. Artinya ada ada penjualan yang tidak hanya tergantung dari tadi snack box tetap dilayani, lunch box tetap dilayani, tapi kita bisa menjual ke luas. Nah salah satunya ini saya lupa ya, daerah Kalimantan mana ya yang beli ini begitu, dan agak rutin pengirimannya, yang ternyata harga ongkirnya itu sama dengan harga tepungnya. Kirim 10 kilo misalnya berapa 300 ribuan ya, kirimnya segitu 300 ribuan. Dan harga tepung ini 4 kali lebih mahal daripada terigu Bapak Ibu. Ini lokal-lokal ini. Sekitar 10% lebih mahal daripada tepung mokaf. Tepung mokaf misalnya 15.000 per setengah kilo ya, 15.000. Nah ini kita sekitar maaf saya ulang. Berapa ya? Sekilo mokaf di sana berapa Bu? Pak, apa? Jualannya. Iya, kalau di sini sekitar sekilo berapa sih, Mbak? 15.000 ya? Sekilo harga kalau 17 berkisar antara 15 sampai 25.000 lah ada jualnya. Per kilo. Nah, itu 26.000. Tapi ya yang selanjutnya PR-nya memang itu bagaimana bisa menjual produk yang mahal buat brand. Jadi kalau misalnya harga mahal, orang kan shortcutnya langsung kita banting harga aja, sebelah harga 10.000 kita 9.000, sebelah ngurangin lagi, yaudah saya 8.500, kita kurangin lagi 7 terus sampai akhirnya kerja bakti. Nah bagaimana kita bisa mempertahankan harga mahal supaya ya tadi pelaku usaha yang di Kukar yang melayani IKN ini itu tidak lagi banting-bantingan harga sama sebelahnya, tapi bersaingnya adalah bersaing nilai jual. Nah itu yang kita bahas di brand, termasuk yang itu Bu, yang Ibu pegang ya, mie instan. Ya, mie instan kita bikin dari lokal-lokal itu. Kemudian mie instan yang
pangan lokal banyak sekarang, harganya murah-murah, 8.000, 7.000 ya. Mungkin ibu ingat brand tertentu ya kalau mie sehat, itu kita jualnya 13.000. Ya kita kasih brand, kita kasih cerita lagi yang lain, namanya Minful ya, namanya Minful, itu salah satu ceritanya. Nah penerima box, nah misalkan bapak ibu ya, misalkan katakanlah ya ini ya penerima box lah, pembeli. Nah ini tidak memahami urgensi mengapa surat edaran ini ada, surat edaran lunchbox dan snackbox itu. Coba kalau misalnya snackbox ini ditulis sama si pembuat boxnya ini, misalnya lunchbox anti darah tinggi misalnya, isinya tetap singkong, tapi makanya dengan nikmat, wah ini habis ini saya nggak pusing nih makan ini gitu misalnya. Kalau misalnya ternyata singkong rebus itu ternyata bisa mencegah atau mengurangi tekanan darah tinggi misalnya, atau nanti kita bisa cari khasiat yang lain. Kemarin juga salah satunya peserta pelatihan pengolahan pangan lokal dari Maluku, apa mbak? Yang itu lupa lagi. Pak Sambas, Pak Sofyan. Kepulauan Sula itu Maluku Tengah, Maluku Utara. Nah datang ke sini, pertemuan pertama itu buat bakso ikan tuna. Datang ke sana, kemudian di charter sama ibu bupati untuk bikin sekitar 1.000 mangkok. Selesai lah intinya ya, selesai saya hitungin berapa sih modalnya. Oh modalnya sekitar per mangkok itu cuma 3.000-an kira-kira ya, 3.000-an. Nah ternyata 3.000 itu kalau ditanya berapa harga jualnya kalau di sana ada bakso sapi ya, tidak ada bakso ikan tuna ya, itu sekitar 15.000. Ya, jadi modalnya 3.000, harga jualnya berapa? 15.000. Nah, kalau 1.000 box, kemudian setelah ya pokoknya dihitung, selesainya adalah setahun atau sebulan maaf, itu bisa untung sendiri hampir 280 juta. Pak Sofyannya sama seperti Bapak Ibu, ASN di Dinas Ketahanan Pangan, saya tawarkan mau pensiun dini aja nggak Pak jualan bakso ikan tuna, karena peluangnya besar. Apalagi kalau misalnya nanti bakso ikan tunanya bukan dijual bakso ikan tuna, tapi dibilangnya bakso pencegah stunting. Nah balik lagi ke tadi tuh, kita punya seblak kan, seblak itu jelas sudah laku nih di anak-anak remaja ini. Jangan dilarang dia makan seblak, tapi dikasih makanan khas dia, tapi dengan tema yang disembunyikan, pangan lokal bergizi seimbang. Nah itulah sedikit yang kita lakukan di lokal-lokal sama Minful, dan ternyata di respon pasar juga oke-oke aja. Kalau misalnya di Shopee Marketplace ya, reviewnya yang 4,9, artinya orang puas. Kita sembunyikan pesan pangan lokalnya dengan bebas gluten, kayak gitulah. Nah bagaimana tadi Pak Sofyan pengen buat bakso ikan tuna sebagai jadi bakso pencegah stunting. Jadi ibu-ibunya yang mau melahirkan, kemudian remaja-remaja ini mendapatkan protein tinggi dari tuna. Terus yang kedua adalah tidak memberikan feedback tadi itu tuh. Jadi pembuat box bikin dengan keasikannya sendiri, penerima box menerima dengan keasikannya sendiri. Yang satu protes, yang satu tidak mendengar keprotesannya itu. Jadi ya ini ya yang kita ingin jawab kemarin di Sula. Ternyata feedbacknya bagus, tinggal nanti di bungkus dengan brand. Nah next atau mungkin ada komentar Pak dari dinamika ketiga, pemanasan Pak, pemanasan. Ini bukan cerita dongeng tidur ini ya. Lanjut ya. Jadi di dinamika keempat, skor pola pangan harapan tinggi, stuntingnya atau obesitasnya juga begitu Pak. Sekali lagi saya ulang, skor pola pangan harapannya tinggi, bagus nih, 92, 93, 5 tahun begitu tuh. Ini terjadi kejadian benar ya di daerah salah satu Jawa Barat. Stuntingnya juga nomor 1 di provinsi tuh, hampir nyentuh 30, 5 tahun itu. Nah, jika kita cermat, ini terjadi keanehan. Skor pola pangan harapan itu intinya singkat cerita itu kan menunjukkan apa Bapak Ibu? Skor PPH tinggi artinya? Keseimbangan pangan. Artinya? Kalau seluruh makanan yang masuk ke dalam tubuh itu sudah seimbang, terus pola makannya juga teratur, ya berarti harusnya orangnya sehat, tidak ada stunting. Nah, itu Pak.
Itu tuh saya juga mikir, kita ya di MUI mikir ini ada apa apa yang keliru gitu ya. Makannya bener berarti kan ya, skor harapannya tinggi, belum ideal tapi bagus lah. Ini itu data apa namanya, data nasional nih yang di bawahnya. Skor harapan 87,3, ini 2020 kalau nggak salah. Tapi ternyata statistiknya hampir 1 dari 3, obesitasnya 1 dari 5. Nah ini dia yang aneh ya, aneh. Dan berulang dari tahun ke tahun. Nah inilah yang apa namanya, yang kemudian tidak ada analisanya mungkin ya. Mungkin salah satunya data Susenas ini banyak diprotes sama pengguna data nih ya. Wali data diprotes sama pengguna data. Dinas Ketahanan Pangan bilangnya begini begitu. Ya bukan Susenas saja ya, bahkan apa untuk menghitung ketersediaan tuh, penyediaan pangan dari produksi, ada perdebatan nyata antara apa itu KSA dengan ubinan ya. Nggak tahu di Kukar apakah masih atau sudah reda ya ininya ya. Ya tapi intinya Susenas juga mirip-mirip seperti itu ya. Bagaimana Susenas itu ditanya ya, kami pernah bertanya ke salah satu mitra statistik yang mengambil data Susenas. Kalau saya tanya ibu siapa mas bu? Bu Naziati ya, dipanggilnya Ibu Naziati. Najli. Oh ya. Ibu kalau di rumah masak sendiri atau beli jadi, Bu? Karena 3 hari yang lalu beli. Oh iya, gitu. 3 hari yang lalu Ibu beli atau masak sendiri? Lupa. Hari Jumat ya. Makan siang makan apa, Bu? Nah, itu dia Pak, Bu ya. Jadi saya juga heran kenapa Susenas ditanya 7 hari ke belakang tuh. Bu Nazli. Ya, Bu Nazli aja lupa nih ditanya hari Jumat. Gimana yang hari Minggu berarti ya? Selasa Minggu lalu itu. Wah, bingung kan? Ditulis. Kemudian habis itu yang kemarin rame-rame sempat ya tentang pengambilan data ini, data Susenas ini ngambil setelah. Jadi kan kalau kita survei ya sebisa mungkin kita membuat nyaman responden agar jawabannya tuh keluar dengan benar ya, sehingga margin errornya makin sempit, makin kecil. Nah nyaman itu pertanyaannya yang enak ditanyakan gitu ya. Kan kalau ditanya berapa gaji Anda sebulan kan bingung ya Bu ya, jawabnya ya nggak enak ya. Nah ini pertanyaan makan apa kemarin itu bingung, walaupun enak ditanya, enak dijawab, tapi bingung kita apa gitu kan. Nah pertanyaan sebelum makan itu kalau nggak salah tentang, karena Susenas ini ada banyak instrumen datanya, salah satunya kapan terakhir, maaf ya, berhubungan dengan suami. Ya kali ditanya begitu Bu, bingung kan, bingung nggak enak, habis itu ditanya makan, udah hilang ambiar. Nah jadi pertanyaannya 87,3 ini bener nggak nih? Jangan-jangan ya ini ambiar ini kemudian errornya besar, jadi jangan-jangan kebalik nih 37,8, jangan-jangan aslinya. Kalau misalkan skor PPH ya kecil ya, kalau startingnya tinggi ya oke lah. Ini kalau misalkan begini bingung kita ya. Karena ya kan kita garbage in garbage out ya. Hasil yang baik, analisisnya baik, kebijakannya baik. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kalau misalkan seperti ini, kan jadi aneh. Dinamika keempat. Nah supaya kita nggak beres pelatihan ini menjadi keluhan-keluhan. Next Mbak. Nah mohon koreksi kalau saya keliru. Ini adalah pegangan kita bekerja di Kukar. Perda nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026. Visinya ini, misinya ini. Nah mohon kalau saya ngambilnya dari BPK ya, jadi kalau saya keliru atau udah diperbaharui, udah berubah redaksinya, ukurannya udah berbeda, mohon dikoreksi. Tapi sependek yang saya dapat adalah ini, ada tulisan yang saya beri cetak tebal ini ya, mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Nah kemudian fokusnya mungkin di masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Kemudian apa definisinya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera ini, kita bisa lihat pada misi, sasaran, tujuan dan seterusnya ke bawah.
Nah, salah satunya misinya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang unggul ya. Kita langsung ke unggul gitu ya, langsung ke unggul. Kemudian salah satu strateginya adalah pengembangan SDM yang sehat, produktif ya. Kalau ini terampil berarti kan dia skill ya di pendidikan. Tapi kalau sehat dan produktif ini berarti inputannya, makannya ya, makannya. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian yang muncul lagi yang bisa berkoneksi dengan apa yang kita akan bahas 3 hari ke depan ini adalah yang misi nomor 3. Memperkuat pembangunan ekonomi. Dalam hal ini ekonomi kreatif. Sasarannya adalah berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif yang bisa kita artikan pengembangan pangan lokal. Karena ekonomi kreatif ini sependek yang saya tahu salah satunya ada kriya, terus fashion, kuliner. Nah, kembali lagi kita ada peluang IKN. Kalau misalnya produk kita masih 700 tahun yang lalu tidak ada kreatif-kreatifnya, akhirnya bersaing harga jadi bunuh-bunuhan tuh sama sebelah. Nah, tapi kalau yang sebelah bikinnya enak, yang sebelahnya kemudian lebih enak lagi, semuanya berkembang. Konsumennya berkembang, produsennya juga berkembang. Nah, jadi ini kita kembalikan tadi dinamika yang tadi kita kembalikan pada bahwa kita ini ada tujuan ke sini, Pak, Bu. Mungkin dinamika yang lain yang tadi ada yang Bapak Ibu alami, ada yang tidak. Mungkin kasusnya berbeda tapi mungkin polanya sama, tapi kemudian kita coba kembalikan pada tujuan Bapak Ibu bertugas dan hadir di ruangan ini. Nah, lanjut. Nah, ini coba saya petakan ya Bapak Ibu ya. Saya petakan dari beberapa sumber ya, FAO, UNICEF, World Bank. Bagaimana peran pangan ini bisa menjawab tadi tuh tugas utama kita membantu pimpinan daerah. Bapak atau Ibu ya? Bapak ya? Bapak Bupati ya? Bapak Bupati. Nah, tadi disebutkan Pak Harto nih, kita kalau makannya cukup berkualitas, kita bisa keseimbangan gizinya terpenuhi, kemudian dia sehat, artinya tidak sakit, tidak obesitas, tidak stunting, kan begitu ya Pak ya, yang warna merah itu, yang warna kuning ini ya. Nah, kalau dia tidak sakit, dia bisa berproduktivitas dengan baik, karena ternyata hampir rilisan dari Kemenkes ya, sekitar 400 miliar kalau saya tidak salah, 400 miliar itu adalah kerugian ekonomi yang timbul akibat orang sakit diabetes. Orang diabetes ini kan tidak bisa kerja, tidak bisa, dan kemudian ada orang yang nungguin. Nah, yang nungguin itu juga tidak bisa kerja. Nah, itu kerugiannya sendiri 100 miliar. Sakitnya sendiri ditanggung BPJS, kemudian dianya tidak bisa kerja dan seterusnya, itu 400 miliar. Nah, berarti total sekitar 500 miliar kurang lebih ya. Saya lupa nih mencantumkan datanya, tapi kurang lebih seperti itu. Tolong perbaiki kalau saya salah. 500 miliar itu bisa jadi berapa sekolah begitu kan? Kalau misalnya BPJS nggak perlu menanggung sakit diabetes karena obesitas, karena salah makan, kelebihan makan, karena makannya kelebihan dan tidak berkualitas. Nah, ini. Jadi tadi kan tulisannya adalah SDM sehat yang produktif tuh, yang warna hijau saya tulis di bawah ya. Nah, itu kita ada di situ posisinya Bapak Ibu. Peran Dinas Ketahanan Pangan itu ada di situ. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau misalkan kita lihat ke atasnya itu ada pola asuh dan pengetahuan dan sikap ya. Pengetahuan ini yang tadi tuh yang ada di dinamika nomor 2 dan 3. Bagaimana edukasi B2SA atau 1 2 3 ya. Bagaimana pembinaan festival pangan ini bisa viral ya di penduduk yang tidak ikut pembinaan, atau misalkan di sekolah dia dengan benar dengan 4 ekosistem sekolah tadi ya. Kemudian juga tidak lupa ada daya beli. Nah, ini dia yang kemarin sempat gonjang-ganjing minyak, beras, apalagi kemarin. Minyak tiba-tiba hilang, akhirnya tinggi diganti dengan minyak kita ya. Kemudian sekarang ini yang baru-baru belakangan ini terjadi beras yang tiba-tiba hilang, terus kemudian naik harganya, tiba-tiba ada SPHP dan seterusnya. Nah, inilah yang akhirnya juga menjadi penyebab sebaiknya kita seperti yang Bapak dan Ibu sudah paham ya, adanya kemandirian pangan ya, penyediaan pangan. Nah, di sana ada yang di misi ketiga tadi, di tujuan apa sasaran ya? Sasaran misi ketiga, pengembangan pangan lokal sebagai ekonomi kreatif tuh. Ada penyediaan pangan di sana sehingga daya belinya meningkat tadi tuh. Tidak banting-bantingan harga. Sesama pelaku usaha pangan lokal itu tidak banting-bantingan harga, tapi ya itu tadi. Yang sebelah jualan ke Shopee Malaysia, yang sebelah jualan ke Shopee Jakarta dan seterusnya. Nah, lanjut lagi.
Jadi dari poin ini yang bisa kita pahami adalah bahwa produktivitas yang baik ini adalah impact, mungkin ya, tatarannya impact. Keseimbangan gizi yang terpenuhi ini outcome. Nah, prosesnya adalah makan yang cukup dan berkualitas. Manusia makan, ini prosesnya, dan inputnya adalah yang bisa kita lakukan ini adalah di pengetahuan dan sikap dan daya beli. Nah, di atas pengetahuan dan sikap ini ada pola asuh, ya tadi itu. Jika kalau misalkan remaja hari ini terbiasa bersikap makan seblak yang tidak gizi seimbang, ya berarti nanti dia akan mengasuh anak-anaknya dengan hal yang mirip-mirip. Nah, oleh karena itu poin input dan proses inilah yang bisa kita optimasi, bisa kita optimalkan. Nah, inilah dengan model Ecofun. Nah, kita sebutnya model Ecofun. Nah, ini baru di sini, Bu, Pak. Lanjut. Nah, inilah jadi di sekalian kami perkenalkan, ini adalah model Ecofun. Ya, jadi nanti kita bahas apa detailnya, tapi tujuannya adalah untuk perubahan perilaku makan bergizi seimbang. Ecofun. Sekaligus memperkenalkan diri Bapak Ibu dari tadi, mohon maaf ini kok kelewat ya. Jadi saya Wilagan yang namanya di bawah ya. Boleh Bapak Ibu panggil Mas atau Bapak, ya terserah aja, mungkin karena saya juga masih anak kecil, Pak. Dan disusun bersama Bu Yayu nanti akan mengisi setelah ini. Nah, apa itu Ecofun? Nah, setelahnya. Nah, Ecofun ini sebenarnya adalah modifikasi antara dua model ekologi yang dikeluarkan oleh McLeroy dan model funnel. Nah, apa tujuannya model ekologi ini? Jadi perubahan perilaku, untuk perubahan perilaku intinya. Kedua hal ini tuh untuk perubahan perilaku. Model ekologi ini berkata bahwa perubahan perilaku seseorang ini dipengaruhi oleh tingkat yang berjenjang, dari tingkat dirinya sendiri ya, intrapersonal, dari pengetahuan, sikap, dan seterusnya. Kemudian interpersonal tadi sudah kita bahas sedikit ya, keluarga, teman sebaya, guru, dan seterusnya. Kemudian institusi atau organisasi, termasuk di sini sekolah atau tempat kerja tadi, snack box. Kemudian komunitas, nah norma antar hubungan antar organisasi, salah satunya surat edaran, atau yang lebih atas lagi adalah rencana aksi daerah pangan dan gizi misalnya, yang kemudian RADPG ini sebagai landasan biasanya Perbub, jadinya regulasi hukum. Nah, kalau misalkan ini lengkap, ya mudah-mudahan terjadilah perubahan perilaku dalam hal ini makan bergizi seimbang gitu, pangan lokal. Itu ekologi, tapi kemudian kami modifikasi, kami pertemukan dengan model funnel ini yang mungkin ada di marketing, bagaimana bisa mengubah perilaku seseorang dari yang tidak tahu, mempertimbangkan sampai dia melakukan aksi. Nah, ini kita pertemukan, kita bikin matriks seperti ini. Next. Nah, ini matriks. Jadi inilah yang kami pikir solusi dari dinamika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan segala akar masalahnya. Jadi kadang-kadang ini kita keburu-buru langsung ke promosi bagian kebijakan lagi. Padahal kita mulai dulu dari interpersonal, setahap interpersonal, setahap institusi atau organisasi, setahap komunitas, setahap kebijakan. Dan juga langsung promosi, tidak kesadarannya dulu. Jadi akhirnya tadi tuh yang makan mengeluh, kok makannya singkong banget begini ya gitu kan. Tapi tidak disadarkan dulu bahwa singkong ini ceritanya ini loh, ceritanya itu loh gitu kan. Kemudian mempertimbangkan aksi dan promosi. Nah, ke atas lagi Mbak 2 kali. Nah, kenapa salah satunya atas 2 kali? Bukan turun. Nah, jadi kenapa harus dua-dua ini? Karena kalau yang pengaruh saja itu khawatirnya terjadilah dinamika yang tadi tuh hit and run ya istilahnya. Mungkin datang, pergi. Dan prosesnya berulang begitu terus. Tahun ini ke sekolah, tahun depan ke sekolah, tahun ini LCM, tahun depan LCM, masih begitu aja. Mohon maaf ini ya, daerah lain. Dan tidak berkelanjutan. Nah, adapun ya ini tadi kesadaran bertindak ini harus kita desain agar dilakukan secara kolektif pada setiap tingkat pengaruh, sehingga muncullah tadi itu matriksnya. Next Mbak. Nah, matriksnya ini. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, nah ini next. Nah, ini Nah, isi di sini adalah ya nanti akan mudah-mudahan kita bisa isi ya, bisa kita isi selama 3 hari ke depan ini, yang bisa nanti Bapak Ibu lakukan nanti dengan sesuai, nanti ada kode rekeningnya tuh. Jadi kan sudah ada ya saya lupa lagi nama peraturannya, lampiran peraturan X gitulah ya. Nanti ada ya bagaimana tentang cadangan pangan, bagaimana tentang
distribusi dan seterusnya. Nah, ini kita bisa isi di sini gitu. Agar lebih terstruktur pekerjaan kita masih ada di sini. Kalau anggap sumber dayanya kurang ya berarti kita di kesadaran saja dulu misalnya. Tidak sampai ke promosi dulu misalnya. Tahun depan nanti pertimbangan, tahun depannya lagi aksi, tahun depannya lagi promosi. Misalnya seperti itu usulan kami begitu ya. Sehingga lebih berkelanjutan. Ada ininya apa? Tahapan-tahapannya. Apalagi sekarang kalau misalnya kita bisa ya di era digital ini ya. Jadi kalau kita diundang Bapak Ibu ya, misalkan kemarin ke Bangka dan seterusnya, pesertanya itu kami mintakan email, alamat email. Dengan alamat email itu kami bisa berkomunikasi dengan peserta yang sudah melakukan suatu tahap. Oh, dia sudah sadar. Nah, jadi nanti ketika datang lagi ke Bangka, ini peserta baru yang sama sekali nih, yang sadar ini tetap di-maintain ya, tetap dirawat agar dia lompat ke pertimbangan, lompat lagi ke aksi dan promosi. Nah, sedangkan yang baru ini masuk lagi seperti itu. Nah, apalagi lebih bagus kalau dipertemukan program supply dan demand, transaksi ekonomi Pak, supaya Bapak dan Ibu nggak capek nih, anggaran yang nggak capek, sumber daya waktu tidak capek, jumlah orang juga tidak capek nih. Biasanya kan begitu, kekurangan jumlah orang, kekurangan waktu, kekurangan dana. Kalau misalnya terjadi seperti Lokaloka dan Bineful ini, ya tadi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, walaupun kami bukan bukan binaannya, dia tidak perlu lagi membina saya begitu ya. Ini binaannya Kemenperin Pak, ini Kemenperin, Kementerian Perindustrian. Nah itu Kemenperin kita jalan 2020, sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Begitu juga dengan teman-teman yang lain nih, karena ya itu tadi sudah melewati ini. Contoh, lanjut. Nah, ini contoh kalau pendidikan swasta, di mana anggarannya lebih fleksibel, ya. Sebagian sekolah pesantren, sebagian pesantren yang saya ketahui di daerah Sukabumi ya, bukan kota-kota banget begitu, itu dia bisa melacak siswa atau santrinya. Orang kan dia misalkan di Sukabumi ini nyantri mondok ya, orang tuanya misalkan di Jakarta. Orang tuanya di Jakarta ini bisa tahu dia jajan apa hari ini. Jadi kalau misalkan siswa ini mau jajan, itu dia scan barcode kayak QR ya, QRIS gitu, QRIS, pesan ke mamangnya mie ayam kayak ayam bakar kayak, nanti terekam, terpotong uang jajan yang jadi orang tua naruh uang jajan di situ di aplikasi itu ya, kayak GoPay gitulah, di scan, uangnya masuk ke petugas kantin, orang tuanya tahu dia makan apa. Sampai ke hal yang kecil Pak, kalau ini di luar konteks ya, sampai nih santri misalnya dia pakai atribut nih. Misalnya ada pelanggaran atribut yang santri siswa dia nggak pakai songkok, ketahuan. Apalagi cuma makan gitu. Dia jajan apa di luar juga bisa begitu tuh di sekelilingnya sekolah. Nah, makanya di komunitas yang aksi ya, yang komunitas aksi itu ada kantin sehat makan bergizi seimbang untuk mendukung pelacakan nutrisi dengan aplikasi digital. Tapi tidak hanya dilacak nutrisinya, tapi juga dilatih kesadarannya nih. Sesi pengajaran khusus makan bergizi seimbang oleh siapa? Oleh guru, oleh P5 tuh, Merdeka Belajar. Yang salah satunya adalah urban farming di sekolah dan petani di seputar sekolah. Apa kegiatannya? Outing dari siapa yang bayar? Orang tua siswa. Supply demand. Bapak dan ibu tidak mengurusi lagi mereka mau outing kemana, mau apa. Tapi poinnya adalah itu. Kelompok wanita tani Dasawisma disiapkan untuk urban farming. Kalau dari situ. Terus interpersonalnya juga. Interpersonal salah satunya adalah orang tua. Maka adalah seminar parenting dengan tema, kan ada parenting macam-macam, parenting bullying, parenting apalagi, pendidikan seksual untuk anak dan seterusnya. Nah, kenapa tidak kita masukkan gizi seimbang pangan lokal? Begitu. Terus interpersonal juga masuk bahan ajar dan penugasan terkait. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nih kan sekarang lagi fasenya RPJPD ya, kalau di daerah yang Allahu Akbar. Mau pemilu nih tahun ini ya, tahun 2024. Nah, mereka merancang itu salah satunya adalah lagi gencar-gencarnya koordinasi tuh dengan lintas terkait. Nah, dititipkan salah satu kesuksesan atau indikator kesuksesan Dinas Pangan itu dititipkan ke Dinas Pendidikan dengan cara apa? Adanya bahan ajar terkait dengan makan sehat. Sudah ada. Tinggal kontennya yang diisi. Artinya sekarang Bapak dan Ibu atau dinas yang melakukan ya, tidak lagi datang ke siswanya langsung, tapi datangnya ke guru. Bagaimana bisa menatar para guru agar konten Merdeka Belajar mereka adalah
gizi seimbang pangan lokal. Kemudian ini interpersonal lagi. Jadi ekstrakurikulernya ada dengan cooking class atau aktivitas fisik. Aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik itu artinya olahraga. Makanya di kebijakan sekolah ada fasilitas olahraga dan kebugaran. Yang ternyata ini menjadi promosi sekolah, Pak. Sekolah swasta ini kan pesertanya nyari sendiri ya. PPDB itu kan mereka sekolah ini bagusnya ini, sekolah itu bagusnya itu gitu kan, saling bersaing. Nah, inilah yang bisa menjadi penawaran sekolah, dan ini terjadi di Darul Quran di Tangerang. Mereka pondok pesantren punya Yusuf Mansur itu loh, Pak, penghafal Quran ya, salah satunya di situ. Mereka menyadari bahwa mereka pengen di pihak sekolah pengen membuat kesan persepsi di mata calon orang tua santri baru ini sekolah atau ini pesantren tidak hanya memaksa siswanya untuk menghafal Quran sekian juz, tapi juga memfasilitasinya dengan makan yang sehat. Apa itu makan sehat, Pak? BDOSA. Nah, jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu sedang menyusun RADPG misalnya atau yang lain, nah ini bisa diundang nih sekolah-sekolah swasta untuk ini nih, menawarkan ini. Nah, kemudian lanjut lagi contoh yang lain, ini di ASN. Ya, ASN. Nah, yang warna biru ini kira-kira kurang lebih yang bisa dilakukan di pendidikan negeri. Tapi kurang lebih yang hitam-hitam ini adalah yang yang biasa ya, mungkin yang tadi dari kita sudah bahas sebelumnya itu tentang dinamika 1 2 3 dan 4 dari lomba cipta menu. Nah, ini dia. Jadi tidak hanya sampai di lomba cipta menu saja, tapi bagaimana pengembangan bisnisnya. Ini sudah terjadi di Tangerang. Jadi pesertanya ketika datang tidak hanya harus gizi seimbang, tapi berapa harga jualnya dan apakah ini bisa menjual begitu. Yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian untuk organisasi ini bisa pemantauan harga pokok secara real time ya, untuk tadi membahas daya beli. Sisanya sama, tapi intinya yang baru di sini adalah pemantauan harga barang pokok secara real time. Nah, inilah yang kemudian manfaatnya itu tadi, kita sudah orangnya, supply-nya sudah siap, demand-nya sudah siap, tapi kemudian ada permainan pasar di tengah-tengah. Middleman-nya tiba-tiba nahan stok dan seterusnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Pemda? Salah satu yang pernah dilakukan, yang bisa dilakukan adalah yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Jadi sejak 2017, sejak isunya belum ada sama sekali, mereka sudah mendorong untuk membuat ini. Bentuknya aplikasi tapi lebih powerful karena dia bisa barang datang dicatat, kemudian dianalisis secara real time oleh robot dan hasilnya langsung dikembalikan analisisnya ya. Jadi ini harganya naik nih hari ini, berasnya pasokannya kurang nih hari ini. Nah, langsung dikirim ke Pak Bupati, pimpinan pasar, sehingga kalau barang datang jam 4 pagi dari pasar induk misalnya, direkam oleh enumerator, kemudian diolah kan cepet ya kalau robot itu ya, dikirim langsung sebelum subuh udah datang nyampe di HP-nya Pak Bupati. Isinya harga beras sedang naik, lakukan operasi pasar di pasar Ciwidey misalnya, seperti itu. Itu menghemat seberapa banyak jam untuk rapat, untuk koordinasi dan seterusnya. Terjadi, ini memang sudah terjadi gitu ya. Dan kemudian lanjut lagi, yang terakhir apa sih? Kok nggak ada? Habis ya. Begitu Pak, kira-kira pemanasannya intinya. 3 hari ke depan ini kita akan coba berkutat di desain program seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah punya template-nya ya, template program mengikuti pusat atau provinsi ya. Seperti ini, kode anggaran seperti ini. Cara ngukurnya juga sudah ada dari Bappenas. Terbaru bagaimana aplikasi NBM atau skor PPH konsumsi dan seterusnya. Jadi mungkin kita bahas nggak sih Pak? Tipis-tipis aja atau bahas ya. Tapi kemudian kita lebih ingin seperti ini, kita desain yang lebih global lagi. Setelah ini mungkin ada Bu Yoyo untuk bagaimana mengkaitkannya dengan IKU dan IKK tadi ya, yang bisa lebih kuantitatif lagi. Artinya setelah kita bisa mempertemukan supply dan demand, kita bisa menitipkan pekerjaan ini kemana. Tidak hanya dikerjakan oleh kita, kira-kira seperti itu. Nah, berhubung ini sudah akhir, mungkin ada ini Pak, Bu, ya. Mungkin bilang
tertarik tadi terkait dengan kebijakan RADBG. Iya. Selama ini RADBG itu seolah-olah hanya memindahkan dokumen RPJMD ke dokumen baru. Ya, Jadi tidak ada yang berubah. betul. Hanya merekap dari dinas-dinas terkait lingkup pertanian, lingkup pangan Lingkup pangan. lebih luas itu dipindahkan menjadi produk RADBG. Dan itu juga di tataran rendah kiblatnya RPJMD masing-masing. Betul. Di RAN PG kita kan 2019-2024. Kemudian di RADBG Provinsi Kalimantan Timur kami itu 2018-2023 sesuai dengan masa bakti gubernur. Kemudian di Kukar, saya masuk di Kukar di Ketahanan Pangan 2023. RAD PG kami belum disusun waktu itu dan kami disusun di 2023 sampai 2026 karena masa RPJMD kami sampai 2026 walaupun bupatinya 2024 sudah pemilihan lagi. Oh gitu. Oke. Jadi kalau tadi di salah satu kebijakan itu RAD PG di mana daya ungkitnya RAD PG ini jika hanya sekedar memindahkan dokumen RPJMD yang isinya kegiatan-kegiatan aksi itu ke dalam dokumen baru yang disebut RAD PG dan diperlukan begitu. Sementara tidak ada yang bisa kita rubah di dalamnya. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang esensinya untuk pangan itu belum termuat di RPJMD kita. Mau direvisi juga nggak mungkin gitu karena kita harus menunggu review RPJMD gitu. Mohon pencerahannya. Bena mau? Sesi pas nanti buat siang Pak. Oh gitu. Berarti pemanasannya berhasil ini. Nanti akan dibahas. Oh bisa. Dan memang kita siapkan untuk tadi Mas Pati Fawil sampaikan kenapa kita lebih arah ke perencanaan karena kan nanti kita kan membuat 2025-2029 ya Betul. PJMD kan betul belum membuat perencanaan ya. Nah jadi supaya benar gitu supaya semacam kita kayak membuat background study lah. Bapak Ibu ini di sini kita kayak membuat background study jadi udah ada rancangan programnya nanti yang disinkronisasi juga dengan dokumen kebijakan yang lain misalnya RADPG gitu kan maupun yang lainnya. Jadi biar match-nya harusnya gimana sih gitu nanti ketika ada masalah teknis yang belum dipahami misalnya bagaimana NBF, PPH, atau distribusi atau keamanan pangan nanti boleh kita bahas di sela-sela. Jadi nanti itu emang akan dibahas yang pertanyaan Bapak emang akan dijawab.